Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mitra Muslim, berjumpa lagi dalam Ranah Publik edisi sekarang hari Kamis ya, 19 Rabiul Awal 5 November 2020. Saya Siti Aisyah bersama dengan Raga Satria. Mitra Muslim, pagi hari ini bisa jumpa kembali membersamai Anda Ya, dalam program Ranah Publik. Dan kami akan mengajak Anda untuk bicara tentang debat Pilwali Kota Surabaya putaran pertama ya Raga. Semalam sudah dilakukan ya. Ya, kira-kira siapa yang lebih unggul, Mitra Muslim? Betul. Nah, silakan Anda bisa bergabung tentu saja, beropini di 0315624555 atau WA 0855300938, juga akun YouTube Suara Muslim. Ya, betul sekali. Oke, semangat ya? Ya, semangat. Nah, Mitra Muslim, semalam telah diadakan debat Pilwali putaran pertama. Untuk Anda warga Surabaya tentu sudah menanti-nanti siapa kira-kira yang paling pas buat menggantikan Bu Risma. Ya, dan kami akan sampaikan beberapa opini masyarakat Mitra Muslim, lebih tepatnya netizen atau warganet ya, yang menyaksikan debat. Ini kami kutip dari YouTube, channel YouTube-nya JTV Re. Nah, salah satu media resmi debat Pilwali Kota Surabaya. Ini ada yang disampaikan oleh Setio Utomo untuk akunnya begitu ya. Menurut beliau ini program Paslon 2 Pak MA lebih detail dan jelas visi misinya. Disampaikan apa saja yang akan dikerjakan ke depan. Paslon 1 Pak Eri seperti orasi, tapi belum jelas visi misi programnya apa. Hanya membesarkan Bu Risma yang akan pensiun setelah ini, seperti berharap dari nama besar Bu Risma. Itu kata Pak Setio ya. Betul. Kemudian komentar dari warganet berikutnya ada Pak Pradipta Giar. Nuwun sewu. Nomor 1 seperti melakukan pembelaan tentang program-program yang dijalankan sekarang. Terkesan hanya melanjutkan yang sudah ada. Nomor 2, program banyak yang baru dan cenderung menjawab keresahan minor dari rakyat. Nantinya tergantung preferensi pemilih. Kalau mau meneruskan periode sebelumnya ya nomor 1. Kalau mau menjalankan program yang baru ya nomor 2. Mudah-mudahan pendapat saya ini berimbang, kata beliau. Nah, berikutnya ini beda lagi. Kalau dari akun yang bernama Wahyu Satria Bakti begitu ya, program baru yang tampak hayal mending melanjutkan yang sudah ada biar tidak berubah haluan. Tinggal memperbaiki, tidak menyalahkan program sebelumnya. Rata-rata paslon pasti menyalahkan terkesan gak cocok dengan pemerintah sebelumnya. Bersifatlah lapang dada dan melanjutkan dengan gagasan baru, akan lebih terhormat dan bangga, gitu katanya. Beragam sekali ya komentarnya. Beragam. Kemudian ada lagi nih. Ada lagi dari Andri Ramadana. Bingung nih jadi pilih yang mana setelah melihat debatnya. Oh, saya kira bingung milih jodoh. Oh gitu. Bukan ya? Kalau kita sudah melewati ya. Kalau Pak Jeki Stiono beda lagi. Ini lebih bijak ya. Katanya begini, siapapun wali kotanya kita harus tetap guyup rukun untuk kota Surabaya. Salam sehat, Rek. Wah, Masya Allah. Dan kira-kira seperti apa sih menurut narasumber kita pagi hari ini? Kita tanyakan ahlinya. Ada Dr. Surahim Abdussalam Esos MSI. Beliau adalah pengamat politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya FISIP Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Surahim. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Surahim pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Cuacanya asrep. Wah. Bisa mendinginkan situasi. Mantap ini. Mantap ini. Ini posisi lagi di Madura, Pak ya? Di Madura. Oke. Salam sehat semua, Jay. Alhamdulillah sehat semua ini di studio Pak Surahim. Sekeluarga besar UTM juga ya? Siap. Baik. Alhamdulillah sehat semuanya. Iya Pak Surahim, melihat debat publik Pilwali Surabaya tahap pertama yang diselenggarakan tadi malam ini ya. Ini berlangsung cukup seru ya Pak Surahim. Kalau bicara mengenai kekuatan, keduanya punya kekuatan yang berbeda, tapi sama-sama mampu dan memiliki pendukung yang rata. Kira-kira dari Pak Surahim sendiri seperti apa ini Pak Surahim? Dengan komentar-komentar warganet tadi juga. Betul. Pertama-tama yang patut disyukuri menurut saya adalah adanya progres baru ya di dalam penyelenggaraan debat publik ya untuk paslon. Jadi yang patut disyukuri itu debat tadi malam itu ada peningkatan kualitas karena tidak hanya argumen dan janji tapi sudah berbasis data. Jadi menarik menurut saya itu sebagai sebuah
pagelaran debat publik. Jadi bagian dari cara untuk mematik perhatian publik, jadi seperti case tentang COVID dan lain-lain, itu menarik ya. Yang satu menyuguhkan data tentang kematian, yang satu menyuguhkan data tentang keberhasilan, kesembuhan, gitu ya. Jadi menurut saya memang harus begitu. Jadi supaya publik kemudian mendapat preferensi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebagai sebuah panggung debat, memang secara asal muasal tradisi debat ini kan sebenarnya berasal dari tradisi masyarakat Barat ya, yang kita adopsi dari masyarakat Barat, yang kemudian kita coba kontekstualisasikan kepada demokrasi elektoral kita. Memang akhirnya kemudian menjadikan kita di dalam menilai sebuah ajang debat itu akan kian banyak indikatornya. Akan juga tidak hanya menyangkut konten, tapi juga menyangkut konteks. Ya. Makanya saya ingin sampaikan ini di awal supaya kemudian kita tidak terjebak kepada siapa menang, siapa kalah. Karena akan ada banyak indikator yang kemudian bisa menjadi ciri pembeda antara satu dan lainnya. Tidak hanya persoalan konten, tapi juga persoalan konteks. Penjelasan begini kalau saya ingin supaya punya pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif. Jadi kalau di Eropa, di Amerika, itu debat publik itu kan dalam konteks low contact culture ya, budaya mereka itu. Mereka itu lugas, mereka itu to the point, apa adanya. Dan siapa yang bisa menyerang dan menjatuhkan lawan, dia kemudian yang bisa memperoleh respect publik. Karena budayanya itu low contact culture. Jadi lugas apa adanya, strike to the point begitu. Sehingga kalau debat di Amerika itu orang menyerang lawannya dan lawannya kalah, maka yang menyerang tadi dapat respect, dapat poin di pemilih. Nah ternyata di Indonesia itu beda konteks. Di Indonesia itu ada yang disebut sebagai high contact culture. Nah kebetulan majority ya yang high contact culture itu. Jadi budaya tidak strike, tidak to the point, dan apa yang ada di balik itu kadang-kadang lebih menunjukkan apa yang sesungguhnya. Jadi kalau saya sih pengennya menilai agak komprehensif. Jadi tidak hanya menilai dari aspek konten, tapi juga menyangkut aspek konten. Jadi tidak perlu harus terjebak, ini menang siapa, debat ini menang siapa, karena menurut saya indikatornya akan banyak. Dan kalau dilihat dari indikator-indikator itu, kadang paslon 1 unggul, kadang paslon 2 unggul, kadang mereka berimbang, jadi tergantung. Semakin banyak indikator yang bisa kemudian dinilai, saya pikir akan semakin holistik dan komprehensif. Tidak hanya performan verbal, tidak hanya performan non-verbalnya. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia yang high contact culture itu kadang-kadang non-verbal ini yang bisa dominan. Belum lagi konteks, belum lagi terkait dengan hal yang mungkin ada yang kategori strategik, ada yang kategori teknis, dan saya pikir akan semakin banyak indikator yang bisa dinilai oleh siapa saja. Saya kira akan memberi pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan sebuah panggung debat itu tadi. Jadi mohon kiranya tidak terjebak di dalam isu menang kalah, tapi akan lebih bijak kalau kemudian pertimbangannya itu berdasarkan indikator-indikator yang kompleks tadi itu. Jadi pendekatannya lebih omni gitu. Iya Pak Surahim, kalau dilihat dari jelas kalau ketika biasanya debat itu masyarakat akan melihat performa, memang mau tidak mau kan pasti akan melihat bagaimana penampilan calon pemimpin saya, termasuk dari kata-katanya, gesturnya dan lain sebagainya, itu pasti akan dilihat begitu. Baru kemudian mungkin lebih mengarah pemahaman konten apa yang disampaikan. Tapi kalau dari mungkin indikator performa seperti itu, apa sih yang menjadi kekuatan dari masing-masing paslon begitu?
Ya, jadi karena terkait dengan performa itu juga kompleks ya, ada pertimbangan verbal, non verbal, physical expression, ada yang non physical expression dan lain-lain. Jadi memang juga tetap harus hati-hati ya menurut saya. Apalagi dalam konteks head to head seperti ini, tensinya tinggi, pendukung juga relatif terbelah itu. Jadi menurut saya memang yang perlu dipahami semua dari konteks ini, kenapa kemudian ini tidak menjadi segala-galanya, karena menurut hasil survei itu debat di Indonesia termasuk yang saya hasilkan melalui survei itu di Surabaya itu hanya bisa berkontribusi terhadap elektabilitas itu 6%. Jadi memang relatif tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu besar ya. Jadi 6% hanya ya? 6% saja, betul. Jadi itu menunjukkan bahwa memang peranan dari high contact culture tadi itu memang dominan ya, bahwa masyarakat kita itu pula yang membuat kenapa kemudian swing voter Surabaya itu relatif juga masih tinggi ya, masih 52%. Jadi bisa jadi debat publik itu karena tadi diimpor dari Eropa, dari Amerika, memang low contact culture akan efektif untuk menyasar pemilih-pemilih kritis rasional. Tapi jangan lupa bahwa demografi pemilih kita itu majority masih ada di pemilih-pemilih yang basisnya itu masih basis tradisional emosional. Jadi kalau kemudian angkanya tadi 6% itu bisa dipahami dari konteks tadi itu yang saya sebut tadi itu. Sehingga kita juga harus proporsional melihat ternyata enggak ini ya sebenarnya enggak begitu ngaruh signifikan ya, dan hanya bisa menyasar kelompok-kelompok pemilih yang kritis rasional, termasuk tadi yang disebut baik tadi ya, menurut saya bagian dari pemilih-pemilih kritis rasional ya, yang di medsos itu kan begitu gegap gempita. Saya pikir itu bagian dari angka pertumbuhan pemilih urban Surabaya yang kritis rasional yang sedang tumbuh. Bahkan kadang yang komen ini tidak ikut memilih juga kadang Pak. Ikut-ikutan komen. Ya, memang kalau dilihat dari itu maha benar netizen dengan segala ceritanya ya luar biasa ya. Jadi kadang-kadang jauh lebih gaduh dari apa yang faktanya terjadi di darat. Tetapi menurut saya ya tidak apa-apa lah gaduh di udara dalam rangka untuk menyemarakkan pilkada. Nah itu maksud saya kenapa kita harus punya pemahaman komprehensif dan holistik seperti itu, supaya tidak mudah terjebak bahwa ini menang ini, karena memang kadang-kadang tidak linear itu preferensi itu. Semisal saya ingin menjelaskan soal low contact culture begitu ya. Kita sering dulu di Pilpres itu melihat ada case Pak Jokowi, ada case Pak SBY gitu, pada saat Pak SBY debat Pilpres dengan Pak JK yang kebetulan mantan Wapres dan menterinya. Pada waktu itu secara performan komunikasi termasuk cara berdebat seksi banget ini Pak JK ini. Dari sisi ofensifnya oke, dari sisi datanya oke gitu ya. Tapi ada satu hal yang dilupakan oleh Pak JK pada saat itu terkait dengan fatsun atau yang tadi saya sebut sebagai high contact culture tadi itu. Sehingga dalam debat Pak JK sepertinya menang telak ya, dari sisi bangunan argumentasi, dari sisi dukungan data, pengalaman gitu ya, inisiatif. Tapi begitu dikonversi ke elektabilitas kok jauh ya. Pak SBY yang kemudian mungkin bisa jadi lebih santun ya waktu itu. Jadi kemudian itu elektabilitasnya yang diraih oleh Pak SBY jauh melampaui dari apa yang kemudian diraih oleh Pak JK. Ini sekedar ilustrasi saja betapa kadang-kadang strategi ofensif itu memang harus dibarengi dengan fatsun ya di Indonesia, karena dalam konteks tadi itu. Sehingga seperti apa yang kita lihat tadi malam, memang tidak ada pilihan ya bagi paslon 02 kecuali memainkan strategi ofensif begitu. Tapi menurut saya tetap harus hati-hati bahwa
strategi ofensif itu bisa jadi efektif untuk pemilih kritis rasional, tetapi bagi pemilih-pemilih yang masih emosional, apalagi dengan konteks budaya high contact ya, tentunya memang harus dibarengi dengan fatsun. Pak Surahim, itu yang kemudian terlihat, sehingga kalau kemudian paslon 01 terlihat lebih adem, lebih religius gitu menurut saya, yaitu bagian dari cara juga untuk memainkan strategi yang saya sebut sebagai konteks, pendekatan konteks tadi itu. Ini ada pesan yang disampaikan Mitra Muslim, Pak Surahim, mohon maaf. Ini sudah ada yang masuk. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berkomentar ya, Mitra Muslim, di live chat Suara Muslim TV. Silahkan Rangga untuk yang pertama komentar dari Pak siapa ini? Pak Triwahyudi ini ya. Lugas apa adanya dan to the point adalah ciri khas arek Surabaya. Yang penting tidak menyerang lawan atas hal-hal personal atau pribadi. Nah, itu komentarnya. Kemudian juga ada yang berkomentar, Mbak Salma ini ya, Paslon Eri Armuji, visi misinya meneruskan program-program terbaik Bu Risma. Terus visi misinya sendiri seperti apa sih? Kalau meneruskan saja, jadi seakan-akan tidak punya program kerja yang jelas untuk kota Surabaya. Terus maju dan bertumbuh positif. Kalau Bu Risma kan sudah jelas dan tahu kualitasnya. Cuma memang kalau semalam diamati, kesannya jadi petahana versus yang baru begitu, Pak. Yang satunya, ayo ini kita hormati keunggulannya. Kemudian yang satunya masih banyak kok hal-hal yang betul, seperti komentar netizen tadi ya, seperti itu. Ada yang menyampaikan kalau itu hanya meneruskan saja bagaimana visi misi dari beliau sendiri. Ada yang menyampaikan kalau yang paslon nomor 2 itu terlalu berkhayal ya, lebih baik meneruskan saja seperti paslon dan lain sebagainya. Ini memang beragam sekali ya. Nah, nanti komentar dari Pak Surahim terkait komen dari Mitra Muslim pagi harinya sudah bergabung di channel YouTube Suara Muslim TV disampaikan di segmen berikutnya ya Pak Surahim ya. Kita break dulu sejenak dan Mitra Muslim yang ingin bergabung juga silakan menyampaikan pendapatnya terkait debat perdana Pilwali Surabaya. Ini Anda warga Surabaya. Kalau Ais warga mana? Warga Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI. Bojonegoro. Sama ya? Saya Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi gak nyoblos Surabaya ya? Gak nyoblos Surabaya. Tapi it's okay. Ini memang kita bekerja. Tapi ngaruh loh. Tapi kita bekerja di Surabaya. Saya juga ingin tanya sebenarnya. Maksudnya ada nggak sih untuk warga-warga pendatang seperti kita gitu? Oke, baik. Pak Surahim juga Madura. Iya. KTP-nya apakah Surabaya atau Madura? Nanti kita tanyakan di segmen berikutnya. Tapi penting Mitra Muslim, kenapa Surabaya menjadi penting untuk kita bahas bersama? Karena beragam warga yang ada di kota Surabaya tentunya berimbas juga kan, punya dampak juga ya. Di kota-kota yang lainnya, karena Surabaya juga sebagai ibu kotanya Jawa Timur juga. Betul sekali. Nanti kita sambung di segmen berikutnya. Jadi Mitra Muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Masih bersama saya Rega Satria dan saya Siti Aisyah, juga bersama narasumber kita di pagi hari ini Bapak Surahim Abdussalam. Beliau pengamat politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya FISIP Universitas Trunojoyo Madura UTM. Ya, Mitra Muslim di pagi hari ini juga kami persilakan untuk bisa bergabung bersama kami. Kita berdiskusi bersama. Silakan disampaikan pendapat Anda terkait debat Pilwali ya, Surabaya putaran pertama. Kira-kira siapa yang lebih unggul menurut Anda warga Surabaya? 0315624555 untuk penelpon dan juga WhatsApp bisa Anda kirimkan ke 0855300938. Bisa juga langsung komen di channel YouTube Suara Muslim TV. Yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga. Ya. Baik. Pak Surahim. Halo. Iya, baik. Ini masih tersambung. Mau bahas tentang kewarganegaraan atau apa tadi? Mau bahas KTP. Terkait komentar-komentar tadi ini Pak Surahim mungkin Pak Tri tadi ya, dari Pak Tri sama Mbak Salma tadi ini mungkin bisa ditanggapi Pak Surahim, silakan. Iya, jadi memang ilmu pengetahuan itu kan sebenarnya menarik fenomena ya, mengabstraksikan untuk memudahkan saja sebagai basis pengetahuan. Jadi memang low contact culture itu biasanya identik dengan masyarakat yang straight to the point, lugas, dan sebagian masyarakat Surabaya juga seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa kalau dilihat dari demografis masyarakat Surabaya yang dominan Jawa, itu memang harus diakui high contact culture jauh lebih dominan. Jadi
akhirnya kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi, ya setuju juga ya bahwa memang kan tidak stagnan namanya budaya, pasti juga ada pergeseran tarik ulur. Dan itu pula yang bisa menjelaskan terkait dengan black communication, negative communication, sama positive communication. Itu yang paling efektif memang ya komunikasi yang positif gitu. Terkait dengan debat itu saja, kalau negatif communication atau orang mungkin negatif campaign begitu ya, negatif speech begitu, memang tidak melanggar hukum, jadi kan tidak ada aturan yang ditabrak gitu. Tetapi dalam konteks masyarakat Jawa, hati-hati juga. Jangankan yang black campaign ya, yang negatif campaign aja itu masih kadang-kadang mendapat resistensi. Jadi memang yang menjadi paling bumerang aman ya itu Pak Surahim. Ya, maksud saya itu. Jadi kadang-kadang kemudian pilihannya tidak ada lain kecuali menyampaikan hal yang lugas tadi itu dibalut dengan fatsun. Nah, itu sebenarnya yang bisa menggambarkan karakteristik masyarakat Kota Surabaya. Bisa dicek secara demografis ya. Masyarakat Jawa berapa persen, pasti lebih dominan. Dan memang secara teoritis memang masyarakat Jawa itu high contact culture. Jadi budayanya tidak lugas begitu. Jadi selalu ada yang dibalik itu. Tentunya debat pertama ini akan banyak evaluasi dari tim komunikasinya atau tim sukses dari masing-masing paslon begitu. Kalau saya sih sebenarnya santai saja, atau juga implikasinya terhadap nggak begitu ngaruh ya. Itu kan 6%. Ya memang kalau 6% itu mau dipahami sebagai kalau dalam konteks head to head ya, yang kompetitif itu sangat signifikan. Kalau head to head ya, head to head itu 6% itu signifikan. Nah, kalau itu dianggap sebagai signifikan ya mesti harus ada evaluasi dan persiapan. Tetapi sekali lagi menurut saya sebenarnya debat khas Indonesia itu bukan debat untuk menjawab meyakinkan panelis loh. Jadi sebenarnya mereka para paslon itu harusnya berkomunikasi dengan audiens dan pemilih Surabaya yang nonton. Ya, itu jangan dilupakan. Seringkali kan para paslon terjebak menjawab pertanyaan dari panelis yang kebetulan mendapat tugas untuk membuat pertanyaan. Tapi sekali lagi sebenarnya dibutuhkan kemampuan komunikasi persuasif bagi para paslon-paslon itu bahwa dia sedang berbicara dengan pemilih Surabaya gitu. Kalau semalam itu sudah belum Pak Surahim? Saya lihat itu dari aspek persuasi itu ya memang sebagai sebuah debat pertama yang perlu diapresiasi, mereka lebih enjoy dan tidak demam panggung ya. Di beberapa daerah itu kelihatan banyak demam panggung, tapi khusus untuk Surabaya tadi malam saya lihat lebih rileks ya, dan itu saya apresiasi juga. Dan terkait dengan apa yang saya sebut di awal tadi itu, jadi komunikasi persuasif dengan pemilih Surabaya itu harus kemudian lebih ditekankan lagi gitu ya. Seperti tadi malam itu kita lihat jalannya dialog itu kan kadang-kadang interaktifnya itu interaktif yang tidak alami. Sini nanya apa, sana jawab apa, sana ada nanya yang tidak apa, juga. jawabnya apa. Jadi sama-sama mempraktikkan apa yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga kemudian nampak tidak alami secara interaksi ini. Tapi cuma penyampaian visi dan misi seperti apa? Apakah juga tersampaikan semalam itu dengan baik dari masing-masing paslon? Ya, saya kira dengan waktu yang hampir terbatas ya, 2,5 menit kalau tidak salah. Ya dalam waktu tempo seperti itu ya memang orang berkejaran dengan waktu kan ya. Kuantitas data itu tadi saya kira ya sudah sebagian sudah menangkap. Toh di mana-mana juga orang bisa melihat semua visi pasti akan nampak seperti itu. Saya sebenarnya lebih berharap tentang komunikasi persuasif tadi, lalu kemudian ada interaktivitinya, dan tentu saja yang paling penting ya respectfully itu ya juga mesti harus diperhatikan. Itu bagian dari edukasi kepada publik menurut saya. Memang kita tidak bisa ya menemplate secara langsung debat publik Amerika begitu, karena ya terikat dengan ruang dan budaya tadi itu. Makanya tadi disampaikan Pak Tri ya kan tidak apa-apa tuh Pak, yaitu
saling menyerang begitu. Tapi sekali lagi beda konteks karena kalau di masyarakat Jawa yang high contact tadi itu sesuatu yang positif itu memang harus dibalut dengan fatsun gitu. Ya. Sehingga strategi ofensif, strategi defensif itu kadang-kadang orang tidak lagi melihat performan verbal non verbal, tapi kadang-kadang melihat konteksnya. Ya. Pak Surohim. Jadi itu yang membuat kenapa kemudian penilaian tentang debat publik di Indonesia itu jauh lebih kompleks daripada di Amerika dan Eropa. Itu yang membuat seperti yang penjelasan saya tadi, kadang-kadang tidak linier siapa yang menang di debat, ternyata elektabilitasnya juga tidak signifikan. Ya, Pak Surohim. Penjelasannya di sana. Terkait tadi disampaikan bahwasanya debat ini pengaruhnya 6% gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kekuatan masing-masing paslon ini ya, dari partai pengusung ya, parpol pengusungnya, kalau yang paslon nomor 1 hanya satu partai ya. Tapi besar suaranya. Tapi besar. Kalau yang paslon nomor 2 ini ada 8 parpol. Di samping ada partai pengusung kan juga ada partai pendukung. Memang partai pengusungnya satu ya kalau paslon 1 ada PDIP. Tapi kan mereka juga punya partai pendukung. Ada PSI, ada non parlemen beberapa. Ada tapi yang warna sekali hijau lagi juga. Di dalam konteks pemilu langsung pilkada itu memang kembalinya akan kembali kepada voters. Ya, jadi kalau kemudian partai-partai politik itu bisa solid, wah itu luar biasa. Tapi dalam pengalaman selama ini memang sulit ya menyolidkan dukungan itu untuk pilkada. Justru yang menarik disampaikan Pak Surohim, mohon maaf Pak, di awal tadi juga yang dibahas Raga, 6% ini kan angka yang cukup kecil kata Pak Surohim tadi ya. Nah kemudian relatif ya, bisa besar. Kalau dalam posisi head to head, lalu situasinya kompetitif, itu signifikan. Ya, lihat kompetisinya ini kompetitif enggak? Kalau kompetitif, jangankan 6% ya Mbak Is ya. 2% saja bisa sangat signifikan. Sangat signifikan. Cuma masalahnya hasil survei yang patut untuk dipercaya ini yang mana? Soalnya kayaknya belum ada yang benar-benar objektif bisa menyampaikan sesuai dengan yang ada begitu. Karena kalau yang apa itu? Karena dari beberapa survei yang dilakukan, satu klaim lebih unggul, yang dua juga ada survei yang bisa unggul. Jadi kita agak susah nih mau memprediksi ya, Pak Surohim. Jadi sebenarnya akan dikembalikan kepada publik ya. Jadi secara teoritis semakin banyak lembaga survei yang merilis hasil surveinya, itu semakin baik. Karena nanti publik akan bisa membanding-bandingkan. Dengan itu akan ada namanya intersubjectivity. Jadi tidak apa-apa karena di masing-masing lembaga survei itu kan ada otonomi, memang basisnya semuanya ilmu pengetahuan, dan jangan lupa bahwa ada juga kode etik ya di penyelenggaraan survei itu. Ada dewan etik juga yang bisa memeriksa di setiap asosiasi. Makanya sebenarnya kalau terkait dengan hasil survei yang berbeda-beda, lalu ada sebagian yang satu klaim sana, satu yang klaim sini, ya menurut saya tidak apa-apa. Toh nanti kembali kepada publik ya, akan di-tracking juga oleh publik, kira-kira mana lembaga-lembaga survei yang kemudian hasilnya bisa lebih mendekati. Nah, suatu saat yang kemudian ekstrim-ekstrim kan pasti akan dihukum oleh publik sebagai lembaga survei yang tidak terpercaya, kan begitu. Jadi menurut saya kita percaya saja bahwa memang ada mekanisme ilmu pengetahuan yang berjalan di sana dan kita berikan kepercayaan. Jika ada kemudian di antara yang lembaga-lembaga survei itu ternyata kemudian hasilnya ekstrim dan gagal meyakinkan kepada publik, yaitu resikonya karena umur dari lembaga survei itu ya tergantung dari trust publik sendiri. Siapa yang bisa patuh, hati-hati dan berpegang teguh pada metodologi, saya pikir dia yang punya peluang untuk bertahan lama dan bisa di-tracking oleh publik juga. Ini saya pikir tidak apa-apa Mbak, tidak apa-apa. Ada yang berbeda, ada yang berbeda, itu biasa. Iya, baik. Ini karena keterbatasan waktu Pak, sebenarnya ingin bahas lebih jauh lagi tentang apa yang disampaikan. Itu kan isunya banyak ya, ketika di depan semalam itu mulai dari kesehatan, pendidikan, pembangunan kota, semua muncul. Kota dan COVID ya, penanganan betul. COVID. Oke, semua muncul ya Mitra Muslim, dan ini lagi-lagi kembali kepada Anda para pemilih begitu ya, untuk mencermati paparan kandidat dengan
lebih realistis tadi seperti yang Pak Surahim sampaikan. Terima kasih banyak Pak Surahim, waktu yang sudah diberikan. Sama-sama. Ilmunya luar biasa pagi ini. Terima kasih banyak. Barakallah aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra Muslim, itu tadi Pak Surahim ya dari UTM Universitas Trunojoyo Madura ya. Beliau adalah dekan Maduro. Surabaya banget ini. Biasanya ngomong Maduro saya. Betul. Ini Madura ya memang. Betul. UTM ya. Beliau dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dan juga pengamat politik. Ya, beliau biasanya kalau dulu sering kali hadir di studio, ngobrol-ngobrol, pernah dengan saya, pernah dengan Mas Nasir juga. Tapi karena COVID jadi kita hanya by phone ya sekarang. Betul tapi sekali. Tidak mengurangi kualitas diskusi kita pagi hari ini tentunya. Dan Mitra Muslim juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita break dulu untuk Kilas Warta. Kilas Warta terlebih dahulu, dan Anda masih bisa sampaikan opini Anda di telepon 031 5624 555, WA 0855 3938. Ya, Mitra Muslim, Anda kembali dalam program Ranah Ranah Publik dan kita sudah berada di sesi yang terakhir. Terima kasih untuk komentarnya Bunda Afia Salamah ya. Suara Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat, kata beliau. Iya, amin ya rabbal alamin. Semoga Bunda Afia dan juga sekeluarga Mitra Muslim yang lain juga tetap sehat ya. Jaga kesehatan. Betul. 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak. Betul. Apalagi Mitra Muslim, kita sudah akan menyambut Pilwali kan, Kota Surabaya. Nah, ini juga harus memenuhi apa yang sudah dihimbau oleh KPU Kota Surabaya. Jangan sampai, naudzubillah ya semoga Pilwali, Pilkada dan lain sebagainya bukan menjadi klasternya COVID ya. Amin insyaallah. Dan semoga pandemi ini segera berakhir ya Mitra Muslim. Kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya Mitra Siar yang bertugas, produser Dani Rohmati, videografer Edi Haryanto, dan gatekeeper Elsa Hronisa, saya Siti Aisyah. Dan saya Raga Satria undur diri. Mitra Muslim, terima kasih Anda telah menyimak dan juga sudah subscribe Suara Muslim TV. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.